Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi balik lagi di video bandarmologi. Kali ini video bandarmologinya kita akan bahas satu saham, yaitu sahamnya adalah saham NICL. Jadi saham NICL atau PT PAM Mineral Tbk. Nah, apa yang mau dibahas? Jadi awalnya saya nggak mau bahas saham ini. Saham ini udah saya mention di channel Telegram dengan keyword goal akhirnya 50 kalau saya nggak salah. Tepura bukan. Apa ya, NICL? Saya lupa keywordnya apa. Cuma saya udah sempat broadcast NICL bahwa ini NICL hati-hati. Ini waktu di 182, waktu tanggal berapa nih? Tanggal 12 Juli 2021. Nah, 12 Juli 2021 berarti mungkin kisaran di sempat 300 di hari kedua, berarti di hari kedua NICL hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena underwriternya secara historis memiliki histori yang cukup jelek dalam melakukan IPO. Jadi kalau dia IPO biasanya tujuannya ke 50. Nah, jadi udah saya warning waktu itu, terus saya diemin aja, saya nggak bahas apa-apa. Terus singkat cerita sahamnya turun terus, dan kemarin tanggal 31 Juli dan beberapa PM di Instagram masuk pun bahwa minta dibahas saham NICL karena nyangkut. Di tanggal 31 pun ada seorang ibu yang ngechat ke saya, boleh tolong buatin gak di YouTube NICL dan NICL warrant-nya. Aku kasihan ada yang sangkut banyak dan bingung, setidaknya dengan edukasi akan semangat dan terarah. Terima kasih, God bless you. Nah, apa yang akan saya sharing ke depan nanti itu merupakan atau berdasarkan hal yang pernah saya riset, pernah saya alami. Jadi belum tentu benar 100% seperti itu. Nah, jadi secara historis setiap saham yang di underwriter atau yang dijamin oleh II, jadi si saham NICL ini underwriternya adalah Dana Tama Sekuritas. Secara histori saham-saham yang dijamin oleh Dana Tama Sekuritas itu memiliki kinerja yang kurang baik. Coba saya lihat Excel-nya, apakah saya masih simpan atau tidak. Data IPO all. Oke. Dana Tama. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Saya agak lupa, saya udah lama. Oke. Ini saya urutkan A to Z sampai tahun 2021. Oke, ini dari 2021. Jadi ini data paling baru. Ini buatnya dari mana, Pak? Ini buatnya buat sendiri. Itu ada JGLE, ada Prim, ada Digi, ada Citi, ada PMG, ada Sofa. Dan kalau sekarang saham repo yang saham potensi repo yang lagi kemungkinan di ini sama II, broker II adalah saham Bull. Nah, kita balik lagi ke saham NICL. Terus saham NICL gimana? Kalau berdasarkan riset saya dan yang pernah saya pelajari, itu setiap saham yang dijamin oleh Dana Tama itu biasanya kinerja kurang menarik, bahkan cenderung transaksinya akan gila banget, volume transaksinya, lotnya akan jutaan dan segala macam. Saya nggak tahu itu tujuannya untuk apa, untuk create volume atau apa, itu saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu pasti saham-saham yang dijamin oleh Dana Tama itu kurang menarik, itu yang saya tahu pasti. Nah, sekarang kita lihat aja coba. Ini si NICL, ini IPO amount-nya itu coba kita hitung saja. Saya nggak tahu ya di prospektus apakah dia ada MCB-nya atau tidak. Jadi anggaplah tidak ada MCB dan tidak ada apa-apa. IPO amount-nya 200 miliar. IPO amount-nya 200 miliar. Kita coba cek dari awal IPO. Dari awal IPO aja itu udah dapat ya 200 miliar kurang lebih juga dapat. 992 tambah 88 aja udah 180 miliar. Ini udah lebih dari 200 miliar. Jadi ya secara teknikal, secara hitung-hitungan ya udah untung. Cuma kan masalahnya ini kan bukan murni retail semua. Jadi ya mungkin
ada beberapa, bukan beberapa rupiah, tapi beberapa nilai lagi yang mereka belum untung. Saya juga nggak tahu kenapa saham ini sangat populer di kalangan investor retail. Padahal saham yang IPO itu ada banyak, ada FLMC, ada BHMAS, ada IPAK, ada MASB, bahkan ada ARCI yang sempat ngetrend, ada True, ada Laba. Tapi kenapa saham NICL yang paling rame, itu yang saya bingung. Ya itulah mungkin hebatnya bandar, hebatnya market maker untuk membuat seolah-olah saham ini lebih menarik daripada saham IPO lain. Terus pertanyaannya, terus gimana Pak? Buat kita yang udah yang udah pegang sahamnya, yang udah punya sahamnya, ya saran saya keluar selagi bisa keluar, itu saran saya. Cuma ya kembali lagi ke Bapak Ibu, bahwa itu kalau saya ada di posisi Bapak Ibu, di mana saya punya sahamnya, pegang sahamnya, seperti itu, saya akan jual sebisa saya jual. Kalau perlu pasang di ARB biar kejual, saya akan pasang di ARB biar kejual. Itu kalau saya. Tapi kalau saya dalam kondisi nggak punya, apakah menarik? Tidak, sama sekali tidak menarik. Saya tidak akan beli saham ini. Seperti itu. Cuma itu versi saya. Bapak Ibu silakan dikembalikan lagi kemana ke Bapak Ibu semua buat saham NICL ini. Cuma yang pasti berdasarkan histori, memang yang dijamin oleh Dana Tama itu kurang menarik. Gitu. Dan ada satu lagi yang dijamin oleh Dana Tama, sekarang harganya masih naik rasanya, yaitu saham HOP. Nah ini saham HOP. Saham HOP ini dijamin oleh Dana Tama juga, dijamin oleh Dana Tama, cuma dia transaksinya lebih sehat, ya, lebih sehat. Kita saham HOP, nah cuma yang sama, transaksinya ini juga gede juga. Kita saham HOP, HOP. Nah ini kita lihat saham HOP ada berapa, kita kali aja 118 dikali 851 667 100 miliar kurang lebih. HOP bandarnya udah untung belum? Bandarnya belum untung. Jadi buat HOP ya wajar kalau masih bergerak naik turun lagi. Bergerak naik turun lagi. Cuma menurut saya saham HOP ujung-ujungnya seharusnya akan mirip-mirip sama kayak ini. Sama kayak NICL seperti itu. Jadi itu warning saya buat HOP, buat NICL gimana ya tadi saran saya. Boleh diikutin, boleh tidak, itu terserah Bapak Ibu. Cuma kalau dari saya selalu ingetin ke teman-teman di channel Telegram grup Belajar Saham Plus, setiap ada saham yang IPO, kalau underwriternya saya tahu underwriternya kurang oke secara historis di saham IPO-nya, pasti saya selalu warning. Dan waktu habis saya warning terus naik lagi ya udah, itu hal biasa. Cuma yang saya lihat adalah view jangka panjangnya. View jangka panjangnya biasanya diguyur lagi, bahkan tujuan akhirnya bisa ke 50 gitu. Itu buat NICL. Itu buat NICL dan saham-saham yang dijamin oleh Dana Tama lainnya gitu. So good luck buat teman-teman yang pegang saham NICL, semoga bisa keluar. Harusnya masih bisa dikasih keluar. Dan buat yang copet, hati-hati. Kalau udah di ARB-in gak akan dikasih ampun keluarnya. Keluarnya gak akan dikasih ampun. Jadi hati-hati aja. Di sini pun NICL, saya nggak tahu ini hari ini ada apa. Hari ini investor retailnya semangat banget belanja saham NICL. Coba grafik bandarmologinya saya belum pernah lihat saya NICL. Nah, ini bandarmologinya, coba saya tambahin retail flow-nya. Retailnya belanja gila-gilaan. Retailnya belanja gila-gilaan. Bahkan waktu ARB beruntun, retailnya belanja gila-gilaan. Saya entah gimana ya. Mungkin kalau dulu, mungkin teman-teman ada kenal namanya ARA Hunter. Mungkin investor retail ini mostly adalah ARB Hunter. Cuma sayangnya ARB Hunternya di saham yang kurang tepat. Seperti itu. Oke, so good luck buat teman-teman yang pegang saham NICL. Saya nggak tahu harus komentar apa lagi, saya nggak tahu harus analisa apa lagi. Analisa juga saya bingung, nggak bisa saya jabarin panjang-panjang karena memang faktanya seperti itu. Yang dijamin Dana Tama biasanya kurang menarik.
That's it, sesimpel itu. Nggak ada argumen lain, nggak ada hal-hal lain dan segala macam. Itu semua berdasarkan riset. Gitu, Bapak Ibu semua. Jadi semoga berguna buat NICL. Good luck, dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya terkait bandarmologi. Thank you semua. Selamat malam.